Selamat pagi, kami dari kelompok 2 dengan judul Anatomi Batang Dikotil. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Rio Ferdinand Sinaga, NIM F1C421036. Saya Inada Sutra dengan NIM F1C421052. Saya Indra Lestari dengan NIM F1C421048. Saya Nur Adila Putri dengan NIM F1C421006. Saya Angela Kusinta Juro dengan NIM F1C421068. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Ada batang. Batang adalah organ tumbuhan yang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan. Selain itu, batang berfungsi menghubungkan bagian akar dan daun. Pada batang terdapat tempat munculnya daun yang disebut dengan buku atau nodus. Pada setiap buku dapat ditemukan 1, 2, atau lebih daun. Jarak buku yang satu dengan yang lainnya disebut dengan internodus. Batang memiliki susunan jaringan epidermis, korteks, batang, dan silinder pusat atau stele. Bagian batang adalah luar dibatasi oleh selapis sel rapat yang memiliki bentuk yang khas, memiliki sel penjaga, idioblast, dan berbagai tipe trikom. Pada tahun pertama, epidermis pada batang digantikan oleh lapisan gabus. Korteks batang adalah suatu daerah berbentuk silinder di antara epidermis dan silinder pusat. Korteks terdiri atas jaringan parenkim berdinding tipis. Pada beberapa tumbuhan, parenkim batangnya berfungsi sebagai alat fotosintesis. Adapun juga susunan anatomi batang dikotil. Anatomi batang tumbuhan dikotil terdiri atas kulit kayu, dan empulur. Empulur sangat sulit ditemukan pada batang kayu yang tua. Kulit kayu bagian terluar memiliki epidermis. Pada bagian epidermis terdapat kambium gabus atau pelogen. Pelogen yang bekerja ke arah luar untuk membentuk lapisan gabus yang menutupi epidermis dinamakan velum, sedangkan yang bekerja ke arah dalam dinamakan peloderm. Pada kelompok sel epidermis yang tidak tertutupi zat gabus dinamakan dengan lentisel yang berfungsi untuk floem. Nah, bulu floem ini yaitu sel pengiring dan parenkim floem. Jaringan sklerenkim merupakan penyusun serabut floem. Berkas pembuluh floem letaknya berdampingan dengan pembuluh xilem. Di antara berkas pembuluh xilem dan floem terdapat kambium pembuluh atau kambium fasis. Pada kambium fasis merupakan bagian yang memisahkan kulit kayu. Jika letaknya floem dan xilem berdampingan, maka tipe ikatan pembuluh tersebut dinamakan dengan kolateral. Tipe kolateral ada dua, yaitu tipe kolateral terbuka dan tipe kolateral tertutup. Untuk tipe kolateral terbuka yaitu jika xilem dan floemnya yaitu ada kambium, sedangkan tipe kolateral tertutup jika xilem dan floemnya yaitu tidak memiliki kambium. Pada batang dikotil memiliki struktur yang khas, batang dikotil muda dan batang dikotil tua, di mana memiliki struktur yang sedikit berbeda. Pada gambar A, penampang melintang batang dikotil muda. Pada gambar tersebut telah terbentuk suatu lingkaran kayu dengan pembuluh angkutan di sekitar empulur. Sedangkan pada gambar B adalah dikotil yang telah tua dan gambar tersebut dapat terlihat lingkaran pada tahun dan jari-jari empulur yang tampak seperti ruji-ruji. Pada batang dikotil terdapat lapisan dari luar ke dalam. Yang pertama itu ada epidermis, terdiri atas selaput sel yang tersusun rapat, tidak mempunyai ruang antar sel. Fungsi epidermis ini untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Juga membentuk lentisel sebagai pintu keluar masuk antara CO2 dan O2. Yang kedua ada korteks. Korteks batang disebut juga kulit pertama, terdiri dari beberapa lapis sel yang dekat dengan lapisan epidermis, tersusun atas jaringan kolenkim. Makin ke dalam tersusun atas jaringan parenkim. Yang ketiga ada endodermis. Endodermis batang disebut juga kulit dalam, tersusun atas lapis sel yang membatasi korteks dengan stele. Yang keempat ada stele atau silinder pusat, merupakan lapisan terdalam dari batang. Stele terdiri lapisan terluar disebut perisikal atau perikambium, terdiri atas jaringan parenkim dan sklerenkim, didampingi serabut kristal. Ikatan pembuluh pada stele disebut tipe kolateral yang artinya xilem dan floem. Letaknya bersisian, xilem di sebelah dalam dan floem di sebelah luar. Saya akan menjelaskan kambium yang terdapat pada batang dikotil. Yang pertama ada kambium pembuluh, yaitu kambium yang pembatas bagian kulit kayu.
Jaringan ini jika ia tumbuh ke arah luar akan membentuk floem, dan jika tumbuh ke arah dalam akan membentuk xilem. Kambium ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu kambium intervaskular dan kambium intravaskular. Kambium intervaskular yaitu kambium berkas pengangkut dan terletak di antara xilem dan floem. Berfungsi jika ia tumbuh ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder dan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Selanjutnya ada kambium intravaskular. Dia terletak di antara dua berkas pengangkut dan di luar berkas pengangkut. Dia berfungsi membentuk jari-jari empulur. Selanjutnya ada kambium gabus atau velogen yang berfungsi menghasilkan jaringan gabus atau lapisan periderm. Ada lapisan batang dikotil. Ada empelur atau lingkaran tahun yang merupakan hasil aktivitas kambium yang akan membentuk pola lingkaran pada batang. Lingkaran tersebut bisa dijadikan acuan untuk mengukur umur tumbuhan tersebut. Aktivitas pertumbuhan pada kambium dipengaruhi oleh air. Pada musim hujan, kadar air yang banyak sehingga pertumbuhan kambium lebih cepat, yang ditandai dengan warna dan yang terang dan luas pada penampangnya. Sedangkan pada musim kemarau, kadar air yang sedikit dan menunjukkan pertumbuhan kambium menjadi terbatas, yang ditunjukkan dengan warna gelap dan jarak sempit. Lalu ada floem. Floem adalah jaringan pengangkut fotosintesis dari daun menuju seluruh bagian tumbuhan yang berada di luar kambium. Floem tersusun dari sel-sel mati yang didukung oleh sel-sel pendamping yang tersusun oleh sel hidup yang mencukupi kebutuhan metabolisme sel-sel floem. Floem pada batang menyusun sel yang melingkupi berbagai sel-sel serat floem serta juga komponen pembuluh. Lalu ada xilem. Xilem adalah bagian dalam kambium yang mampu mengangkut air dan mineral yang berlawanan arah dengan floem. Xilem akan membawa air dan mineral untuk membantu proses pertumbuhan metabolisme lainnya. Xilem terdiri dari susunan jaringan karu trakea dan trakeid yang merupakan sel-sel mati. Kami akhiri dengan Wassalam.